Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rini Sundari dengan NIM 10519080. Saya dari Prodi Ilmu Pemerintahan kelas 3I. Di sini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah Ilmu Hukum dengan dosen pengampu Pak Zat Haryanto SHMH. Di pertemuan kedua yaitu apa itu ilmu hukum. Pengertian ilmu hukum menurut Satjipto Raharjo, ilmu hukum adalah ilmu pengetahuan yang berusaha menelaah hukum. Ilmu hukum mencakup dan membicarakan segala hal yang berhubungan dengan hukum. Ilmu hukum objeknya hukum itu sendiri. Demikian luasnya masalah yang dicakup oleh ilmu hukum, sehingga sempat memancing pendapat orang untuk mengatakan bahwa batas-batasnya tidak bisa ditentukan. Pengantar ilmu hukum. Pengantar ilmu hukum (PIH) kerap kali oleh dunia studi hukum dinamakan ensiklopedia hukum, yaitu mata kuliah dasar yang menerapkan pengantar dalam mempelajari ilmu hukum. Dapat pula dikatakan bahwa PIH merupakan dasar untuk pelajaran lebih lanjut dalam studi hukum yang mempelajari pengertian-pengertian dasar, gambaran-gambaran dasar tentang sendi-sendi utama ilmu hukum. Pengertian tata hukum. Yang pertama, dalam bahasa Belanda disebut rechtsorde, yaitu susunan hukum. Yang kedua, tata hukum adalah susunan hukum yang terdiri atas aturan-aturan hukum yang tertata sedemikian rupa sehingga orang mudah menemukannya bila suatu ketika ia membutuhkannya untuk menyelesaikan peristiwa hukum yang terjadi dalam masyarakat. Di pertemuan selanjutnya, membahas tujuan dan kegunaan ilmu hukum. Ilmu hukum adalah menjelaskan tentang keadaan, iti dan maksud tujuan dari berbagai bagian-bagian penting dari hukum, serta pertalian antara berbagai bagian tersebut dengan ilmu pengetahuan hukum. Adapun kegunaannya adalah untuk dapat memahami bagian-bagian atau jenis-jenis ilmu hukum lainnya. Kedudukan dan fungsi pengantar ilmu hukum. Kedudukan pengantar ilmu hukum merupakan dasar bagi pelajaran lanjutan tentang ilmu pengetahuan dari berbagai bidang hukum. Sedangkan kedudukan dalam kurikulum Fakultas Hukum adalah sebagai mata kuliah keahlian dan keilmuan. Oleh karena itu, pengantar ilmu hukum berfungsi memberikan pengertian-pengertian dasar baik secara garis besar maupun secara mendalam mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan hukum. Selain itu juga pengantar ilmu hukum juga berfungsi pada garis, yaitu menumbuhkan sikap adil dan membangkitkan minat untuk dengan penuh kesungguhan mempelajari ilmu hukum itu sendiri. Pertemuan selanjutnya yaitu sejarah tata hukum di Indonesia. Sejarah dalam bahasa asing Inggris yaitu history, dan Yunani historial, Belanda history, Prancis historie. Sejarah adalah suatu cerita dari kejadian masa lalu. Sejarah juga suatu pencatatan dari kejadian-kejadian penting masa lalu yang perlu diketahui, diingat dan dipahami oleh setiap orang atau suatu bangsa masa kini. Adapun pra-kemerdekaan, yang pertama VOC dari tahun 1602 sampai 1799. Yang kedua, Bersluiten Regerings dari 1814 sampai 1855. Yang ketiga, Reglement dari 1855 sampai 1926. Yang keempat, Indische Strategeling dari 1926 sampai 1942. Yang kelima, Jepang, Osamu Seirei, yaitu dari 1942 sampai 1945. Pasca kemerdekaan, yang pertama dari 1945 sampai 1949, yang kedua 1949 sampai 1950, yang ketiga 1950 sampai 1959, dan yang terakhir
1959 sampai dengan sekarang. Pertemuan kelima, yaitu manusia, masyarakat, dan kaidah sosial. Hubungan antara manusia, masyarakat, dan kaidah sosial. Manusia sebagai makhluk monodualistik, artinya adalah manusia selain sebagai makhluk individu perseorangan mempunyai kehidupan jiwa yang menyendiri. Namun manusia juga sebagai makhluk sosial tidak dapat dipisahkan dari masyarakat. Manusia lahir, hidup, dan berkembang dan meninggal dunia di dalam masyarakat. Masyarakat dan lembaga kemasyarakatan. Kaidah sosial. 1. Definisi masyarakat. Menurut Ralph Linton, masyarakat merupakan setiap kelompok manusia yang hidup dan bekerja sama cukup lama sehingga mereka dapat mengatur diri mereka dan menganggap diri mereka sebagai suatu kesatuan sosial dengan batas-batas yang dirumuskan dengan jelas. Unsur masyarakat. Yang pertama, manusia yang hidup bersama. Yang kedua, berkumpul dan bekerja sama untuk waktu lama. Yang ketiga, merupakan satu kesatuan. Yang keempat, merupakan satu sistem hidup bersama. Yang kedua, kaidah atau norma sosial adalah patokan-patokan atau pedoman-pedoman perihal tingkah laku dan perilakunya yang diharapkan merupakan keharusan bagi seorang untuk berbuat suatu. Oleh karena itu, akibat-akibatnya dipandang baik. Larangan, yaitu merupakan keharusan bagi seorang untuk tidak berbuat sesuatu oleh karena akibat-akibatnya dipandang tidak baik. Kaidah sosial dibedakan menjadi dua. Yang pertama, kaidah yang mengatur kehidupan pribadi manusia, agama, kesusilaan. Yang kedua, kaidah yang mengatur kehidupan antara manusia atau pribadi, kesopanan, dan hukum. Pertemuan ke-6, pengertian unsur dan sifat-sifat hukum. Hukum dalam arti ketentuan penguasa. Di sini hukum adalah perangkat peraturan-peraturan tertulis yang dibuat oleh pemerintah melalui badan-badan yang berwenang. Hukum dalam arti para petugas. Di sini hukum adalah dibayangkan dalam wujud petugas yang berseragam dan bisa bertindak terhadap orang-orang yang melakukan tindak-tindakan yang membayangkan warga masyarakat, seperti petugas polisi, patroli, jaksa, dan hakim yang dengan toganya. Di sini hukum dilihat dari arti wujud fisik yang ditampilkan oleh gambaran orang-orang yang bertugas menegakkan hukum. Hukum dalam arti sikap tindak, yaitu hukum sebagai perilaku yang ajang atau sikap tindak yang teratur. Hukum ini tidak nampak seperti dalam arti petugas yang patroli. Hukum dalam arti sistem kaidah, suatu tata kaidah hukum yang merupakan sistem kaidah-kaidah secara hierarkis. Susunan kaidah-kaidah hukum yang sangat disederhanakan dari tingkat bawah ke atas meliputi kaidah-kaidah individual dari badan-badan pelaksanaan hukum terutama pengadilan. Kaidah-kaidah umum di dalam undang-undang, hukum atau hukum kebiasaan, kaidah-kaidah konstitusi. Hukum dalam arti jalinan nilai. Hukum dalam arti ini bertujuan mewujudkan keserasian dan kesinambungan antara faktor nilai objektif dan subjektif dari hukum demi terwujudnya nilai-nilai kaidah dalam hubungan antara individu ditegakkan pergaulan hidupnya. Tujuan, fungsi, dan sumber hukum. Tujuan hukum menurut teori etis. Teori ini mengajarkan bahwa hukum bertujuan semata-mata untuk mencapai keadilan. Teori utilitas. Menurut teori ini, tujuan hukum ialah menjamin adanya kemanfaatan atau kebahagiaan sebanyak-banyaknya pada orang sebanyak-banyaknya. Teori normatif dogmatif. Tujuan hukum adalah semata-mata untuk menciptakan kepastian hukum. Arti kepastian hukum di sini adalah adanya menegakkan kepastian hak dan kewajiban. Teori PAC. Menurut teori ini, dalam keadaan damai sejahtera, page, terhadap kelimpahan yang kuat dan tidak menindas yang lemah, yang berhak benar-benar mendapatkan haknya dan yang perlindungan bagi rakyatnya. Hukum harus dapat menciptakan kedamaian dan sejahtera, bukan sekedar ketertiban.
Pertemuan selanjutnya, sejarah tata hukum di Indonesia. Pengertian objek hukum. Objek hukum adalah segala sesuatu yang berguna bagi subjek hukum, manusia atau badan hukum, dan yang dapat menjadi pokok, objek, atau hubungan hukum, karena hal itu dapat dikuasai oleh subjek hukum. Menurut pasal 503 KUH Perdata, benda dibedakan antara yang pertama benda berwujud, bertubuh, yaitu yang dapat diraba oleh panca indera, buku, rumah, meja, dan sebagainya. Yang kedua, benda tidak berwujud, tak bertubuh, yaitu segala macam hak seperti hak cipta, hak mereka, paten, piutang, dan lain-lain. Menurut pasal 504 KUH Perdata, membeda-bedakan benda. Benda bergerak yang dibedakan sebagai berikut. Menurut sifatnya dapat bergerak sendiri, hewan dan sebagainya. Yang kedua, yang dapat dipindahkan, buku, meja, dan sebagainya. Yang ketiga, karena penetapan undang-undang hak-hak atas benda 1 dan 2 di atas. Benda tidak bergerak dibedakan menjadi beberapa. Yang pertama, karena sifatnya, tanah dan sebagainya. Karena maksud, tujuan. Dan yang ketiga, karena penetapan undang-undang. Pertemuan selanjutnya, pengertian sumber hukum. Sumber hukum adalah segala apa saja sesuatu yang menimbulkan aturan-aturan yang mempunyai kekuatan mengikat dan bersifat memaksa, yakni aturan-aturan yang kalau dilanggar mengakibatkan sanksi yang tegas dan nyata bagi pelanggarnya. Yang dimaksud dengan segala apa saja sesuatu yakni faktor-faktor yang mempengaruhi terhadap timbulnya hukum. Faktor-faktor yang merupakan sumber kekuatan berlakunya hukum secara formal. Macam-macam sumber hukum. Yang pertama, sumber hukum material. Sumber hukum material adalah faktor yang turut serta menentukan isi hukum. Dapat ditinjau dari berbagai sudut, misalnya sudut ekonomi, sejarah, sosiologi, filsafat, agama, dan lain sebagainya. Yang kedua, sumber hukum formal. Sumber hukum formal adalah sumber hukum dengan bentuk tertentu yang merupakan dasar berlakunya hukum secara formal. Jadi sumber hukum formal merupakan dasar kekuatan meningkatnya peraturan-peraturan agar ditaati oleh masyarakat maupun oleh penegak hukum. Macam-macam sumber hukum formal. Yang pertama, undang-undang. Kedua, kebiasaan. Ketiga, jurisprudensi. Keempat, traktat. Kelima, perjanjian. Dan kelima, doktrin. Undang-undang yaitu suatu peraturan negara yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, diadakan dan dipelihara oleh penguasa negara menurut Buys. Undang-undang itu mempunyai dua arti. Dalam arti formil yaitu setiap keputusan pemerintah yang merupakan undang-undang karena cara pembuatannya. Dalam arti material yaitu setiap keputusan pemerintah yang menurut isinya mengikat setiap penduduk. Pertemuan selanjutnya yaitu tentang hak dan kewajiban. Hak adalah izin dan wewenang yang diberikan oleh hukum terhadap setiap subjek hukum. Hak itu dapat dibedakan antara dua, yaitu hak mutlak, hak absolut, dan hak nisbi atau hak relatif. Hak mutlak atau hak absolut. Hak mutlak ini ialah hak yang memberikan wewenang kepada seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan. Hak mana dapat dipertahankan terhadap siapapun juga. Hak mutlak dapat pula dibagi dalam 3 golongan. Yang pertama, hak asasi manusia. Yang kedua, hak publik mutlak. Yang ketiga, hak keperdataan. Hak nisbi atau hak relatif yaitu hak yang memberikan kewenangan kepada seseorang tertentu atau beberapa orang tertentu untuk menuntut agar supaya seseorang atau beberapa orang lain tertentu memberikan sesuatu, melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Misalnya contoh dari persetujuan jual beli terhadap hak nisbi atau relatif seperti
Yang pertama, hak penjual untuk menerima pembayaran dan kewajiban untuk menyerahkan barang kepada pembeli. Yang kedua, hak pembeli untuk menerima barang dan kewajiban untuk melakukan pembayaran kepada si penjual. Kewajiban. Kewajiban adalah suatu beban yang ditanggung oleh seseorang yang bersifat kontraktual. Kewajiban adalah suatu beban yang ditanggung oleh seseorang yang bersifat kontraktual. Hak dan kewajiban itu timbul apabila terjadi hubungan antara dua pihak yang berdasarkan pada suatu kontrak atau perjanjian. Pertemuan selanjutnya, peristiwa, hubungan, dan akibat hukum. Yang pertama, peristiwa hukum. Peristiwa hukum yaitu peristiwa kemasyarakatan yang timbul dari hubungan-hubungan anggota masyarakat yang oleh hukum diberikan akibat-akibat hukum. Peristiwa hukum yang bukan perbuatan subjek hukum. Peristiwa hukum yang bukan perbuatan subjek hukum atau peristiwa hukum lainnya yaitu peristiwa hukum yang terjadi dalam masyarakat yang tidak merupakan akibat dari perbuatan subjek hukum. Misalnya kelahiran seorang bayi, kematian seseorang lewat waktu kadaluarsa. Kadaluarsa dibagi menjadi dua, yaitu kadaluarsa akuisitif adalah kadaluarsa atau lewat waktu yang menimbulkan hak. Yang kedua, kadaluarsa ekstinsif adalah kadaluarsa yang melenyapkan kewajiban. Hubungan hukum. Hubungan hukum adalah hubungan antara dua subjek hukum atau lebih di mana hak dan kewajiban di situ hak terhadap dengan hak yang kewajiban. Hubungan hukum memiliki 3 unsur. Yang pertama, orang-orang berhak atau kewajiban saling berhadapan. Contohnya A menjual rumah kepada si B. Maka si B wajib menyerahkan rumahnya kepada si B dan si A berhak meminta pembayaran ke B. B pun wajib membayar ke A dan B berhak meminta rumah A setelah dibayar. Yang kedua, objek terhadap nama atau hak kewajiban di atas tadi berlaku dalam contoh tersebut. Terdapat rumah. Yang ketiga, hubungan antara pemilik hak yang menambah kewajiban atau hubungan terhadap objek yang bersangkutan. Contoh A dan B sewa menyewa rumah. Akibat hukum. Akibat hukum yaitu akibat sesuatu tindakan hukum. Tindakan hukum adalah tindakan yang dilakukan guna memperoleh suatu akibat yang dikehendaki dan yang diatur oleh hukum. Atau akibat hukum adalah akibat yang ditimbulkan oleh peristiwa hukum itu sendiri. Akibat hukum dapat berupa yang pertama, lahirnya, ubahnya atau lenyapnya suatu kaedah hukum. Contoh, menjadi umur 21 tahun cakap untuk melakukan tindak hukum. Yang kedua, dalam pengampuan jadi kehilangan kecakapan melakukan tindakan hukum di atas. Yang kedua, lahirnya, ubahnya, atau lenyapnya suatu hubungan hukum, hubungan antara dua subjek hukum atau lebih di mana hak dan kewajiban di situ pula terdapat hak dan kewajiban pihak yang lain. Yang ketiga, saksi. Apabila melakukan tindak melawan hukum, contoh A menabrak seorang hingga akibat luka berat, A harus mendapatkan sanksi berupa pidana penjara atau pidana denda. Pertemuan terakhir yaitu asas hukum. Beberapa pendapat tentang asas hukum. Yang pertama, Belief Freud menyebutkan bahwa asas hukum adalah norma dasar yang dijabarkan dari hukum positif dan yang ilmu hukum tidak dianggap sebagai berasal dari aturan-aturan yang lebih umum. Asas hukum itu merupakan penganggapan hukum positif dalam suatu masyarakat. Yang kedua, Van Eykama Holmes menyebutkan asas hukum itu tidak boleh dianggap sebagai norma-norma hukum yang konkret, akan tetapi perlu dipandang sebagai dasar-dasar atau petunjuk-petunjuk bagi hukum yang berlaku. Yang ketiga, P. Scholten mengatakan bahwa asas hukum adalah kecenderungan-kecenderungan yang disyaratkan oleh pedagang kesusilaan kita pada hukum. Yang keempat, Sudikno Mertuksumo
menyimpulkan bahwa asas hukum atau prinsip hukum bukanlah peraturan hukum konkret, melainkan merupakan pikiran dasar yang umum sifatnya atau merupakan latar belakang dari peraturan yang konkret yang terdapat dalam dan di belakang setiap sistem hukum yang menjelma dalam peraturan-peraturan, perundang-undangan, dan putusan hakim yang merupakan hukum positif dan dapat diketemukan dengan mencari sifat-sifat umum dalam peraturan konkret tersebut. Asas hukum. Pada dasarnya, apa yang disebut dengan asas hukum adalah dasar-dasar umum yang terkandung dalam peraturan hukum, dan dasar-dasar umum tersebut adalah merupakan sesuatu yang mengandung nilai-nilai etis. Pembagian asas hukum. Yang pertama, asas hukum umum. Ialah asas yang berhubungan dengan bidang hukum dan berlaku untuk semua bidang hukum itu. Yang kedua, asas hukum khusus. Ialah asas yang berfungsi dalam bidang yang lebih sempit seperti dalam bidang hukum perdata. Fungsi asas hukum. Yang pertama, fungsi dalam hukum mendasarkan eksistensinya pada rumusan oleh pembentuk undang-undang dan hakim. Yang kedua, fungsi dalam ilmu hukum hanya bersifat mengatur dan eksplikatif, menjelaskan. Tujuan adalah memberi ikhtiar, tidak normatif, sifatnya tidak termasuk dalam hukum positif. Baiklah, itu tadi paparan penjelasan saya dari pertemuan mata kuliah ilmu hukum. Di sini saya juga akan menyampaikan pesan dan kritik untuk saya pribadi maupun Bapak sebagai dosen pengampu mata kuliah ilmu hukum di kelas IP 3I. Sebelumnya, terima kasih banyak atas ilmu yang telah Bapak berikan kepada kami mahasiswa ilmu pemerintahan kelas 3I, di mana ilmu yang Bapak kasih dengan ikhlas dapat kami terima dengan baik, walaupun dengan keadaan daring ini kita sulit saling mengerti keadaan antara dosen ke mahasiswa maupun mahasiswa ke dosen. Dan saya sebagai mahasiswa Bapak, semoga harapan saya semoga Bapak lebih sabar menghadapi mahasiswa-mahasiswa. Ya, karena saya pun tahu setiap orang berbeda-beda, apalagi setiap dosen pun berbeda-beda dalam mengajar para mahasiswanya. Semoga juga dengan ilmu yang kami dapat dari Bapak, ya walaupun kita dalam masih keadaan kuliah daring ini, kami dapat menerapkan pelajaran dengan mata kuliah ilmu hukum ini untuk kehidupan kami ke depannya, agar kami bisa lebih memahami apa itu ilmu hukum. Dan juga terkhususnya saya sebagai mahasiswi ilmu pemerintahan sangat-sangat penting untuk mengetahui tentang apa itu hukum. Karena sama-sama kita tahu jika kita tidak paham apa itu hukum, kita akan dibodohi dengan hukum di Indonesia sendiri. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.